kalian bagaimana di hari ini? Baik, Pak. Oleh sebab itu sebelum kita memulai pelajaran, bagi kita kelas, Bapak Guru berikan kesempatan untuk memimpin kita dalam doa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa karena biarkan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Guru akan mengambil absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Jadi nama yang Pak sebutkan, silakan menjawab ya. Ya, Pak. Maya Rudia, Hadir, Pak. Miranti Awasin, Hadir, Pak. Nesya Citrawala, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rahmat Payako, Hadir, Pak. Randy Adriano, Hadir, Pak. Rini Sampulawa, Hadir, Pak. Rosita Wakula, Hadir, Pak. Syarul Kota-Kota, Pak. Wao Dewika. Hadir, Pak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang literasi algoritma dan konten digital. Pada proses pembelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar bersama tentang kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa menyampaikan kepada Pak Guru dan teman-teman apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Mira, silakan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar dari data, memecahkan masalah, membuat prediksi, mengenal gambar dan bahasa, serta mengambil keputusan secara otonom. Oke, berikan applause dulu buat Mira. Jadi kemarin kita sudah belajar bersama tentang kecerdasan artifisial dan sebuah pembelajaran yang dilakukan. Dan di hari ini kita masuk ke proses pembelajaran tentang literasi algoritma dan konten digital. Dari gambar ya atau tampilan gambar yang sudah Pak tampilkan di depan, kalian melihat ada sebuah gambar. Bisa lihat semuanya? Bisa. Ibu bisa melihat semua gambar ini? Di sini ada gambar apa? Di gambar tersebut ada tangan. Selain tangan apa lagi? Ada huruf. Ada huruf tetap E. A. Berarti AI kecerdasan buatan ya atau intelijensi. Kecerdasan. Hari ini capaian pembelajaran yang kita akan belajar bersama yaitu yang pertama, murid mampu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama atau yang ke-1, murid dapat mengidentifikasi konsep dasar coding dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan melihat bagaimana coding itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan buat kalian atau tidak ya, sebagai siswa-siswi maupun juga sebagai penguru. Nanti kita lihat apakah dia berpengaruh buat kehidupan kita atau tidak ya. Ada sebuah video yang akan Pak tampilkan kepada kalian. Kalian fokus dan menonton video tersebut dan nanti penguru tanya video itu tentang apa dan bagaimana. Bisa semua? Bisa. Ini video tersebut. Kompetisi tinju robot humanoid pertama di dunia digelar di Hangzhou, Cina dan menjadi tonggak baru dalam perkembangan teknologi logika. Acara ini merupakan bagian dari studi
kompetisi robot dunia China Media Group atau CMG dan melibatkan robot canggih G1 buatan Unitri. Robot G1 mampu menampilkan gerakan tempur seperti pukulan, kaitan, dan tendangan berkat perkembangan algoritma dan teknologi keseimbangan. Oke, itu adalah sebuah tayangan video yang Pak tunjukkan kepada kalian. Kalian masih ingat video tersebut? Masih. Nah, itu videonya tentang apa? Tentang pembuatan robot. Tentang pembuatan robot. Apa lagi? Robot pertama yang diluncurkan di dunia. Robot yang diluncurkan di dunia. Jadi kalau kalian perhatikan, ada berapa robot yang di situ tadi? Dua. Mereka sedang melakukan apa? Boxing atau tinju ya? Oke. Mereka melakukannya sendiri atau ada orang yang memprogramkan atau ada orang yang mengarahkan? Jadi ada orang mengarahkan. Jadi ketika robot itu bertinju, ada orang yang mengarahkan sehingga dua robot itu bertinju atau berkelahi. Oke, jadi itu merupakan adalah kecerdasan artifisial. Bagaimana dengan teknologi robot yang digunakan dapat melaksanakan atau dapat diperintah sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh si pengarah robot tersebut ya. Robot itu yang kalian nonton itu robotnya itu dilakukan di negara mana? Cina. Jadi, selanjutnya di sini ada sebuah tampilan gambar. Kalau kalian lihat kan, ada itu gambar apa? Tangan. Tapi gambar tangan itu kalau kalian lihat itu dia sama atau berbeda? Beda. Ada yang tangan yang manusia, tetapi ada tangan yang seperti bukan manusia ya, seperti jaringan atau kabel-kabel ya. Itu gambarnya itu sedang melakukan apa? Sentuhan. Oke. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu coding. Jadi kita akan melihat coding itu apa dan sudah ada penjelasannya. Kalian bisa catat di buku kalian. Bisa catat ya. Untuk itu Rosita mungkin Pak Guru menunjukkan kamu untuk membaca apa itu coding. Coding adalah proses menuliskan serangkaian instruksi atau perintah. Kode menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan melaksanakan tugas tertentu, seperti membuat aplikasi, situs web, atau mengelola data. Secara sederhana, coding adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan komputer, mengubah ide menjadi tindakan yang bisa dilakukan oleh mesin. Ya, coding adalah proses menuliskan serangkaian instruksi atau perintah atau kode menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan melaksanakan tugas tertentu seperti membuat aplikasi, situs web, atau mengelola data. Secara sederhana, coding adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan komputer, mengubah ide menjadi tindakan yang bisa dilakukan oleh mesin. Jadi salah satu contoh video yang tadi yang Pak Guru tunjukkan kepada kalian itu dilakukan oleh pemrograman yang berkomunikasi sehingga dapat dilakukan tindakan yang bisa dilakukan oleh mesin. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah salah tulis, Pak Guru bisa lanjutkan. Sudah semuanya? Dapat. Ada yang masih belum? Belum, oke. Kalau belum, Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian terus dulu. Di sini kita akan melihat apa itu literasi algoritma dan konten digital. Jadi ada dua, ada literasi algoritma, ada konten digital. Ada sebuah gambar di sini di depan. Coba kalian perhatikan ini gambar apa? Orang. Orang atau manusia. Dia melakukan apa? Dengan berjalan.
Literasi algoritma adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan bahkan memengaruhi cara kerja serta dampak algoritma dalam aplikasi, platform, dan layanan daring sehari-hari. Biasanya kalau kalian contoh, kalian buka ChatGPT. Di sini siapa pakai ChatGPT? Meta AI ada yang pakai. Oke. Google ada. Jadi kalau contoh dari literasi algoritmanya seperti ini. Kalau kalian masuk di Meta AI dan sebagainya, kalian tulis cara membuat mie nanti atau cara membuat kue. Kalau kalian tulis ini cara membuat kue, nanti yang muncul itu banyak kue, tidak spesifik ya. Ada kue donat, kue apa lagi? Pancake dan sebagainya. Tetapi ketika kalian memasukkan penjelasan dengan jelas, contoh kalian membuat kue apa? Kue apa biasanya Mira? Kue pau. Oh, pernah tahu kue apa namanya? Kue brownies. Nah, kalau kalian mau buat kue brownies, ya supaya detail dan penjelasannya lengkap, kalian tulisnya bagaimana? Nah, cara pembuatan kue brownies atau langkah-langkah pembuatan kue. Nah, nanti di situ akan muncul gula berapa sendok, terigu berapa kilo, dan sebagainya. Cara masaknya bagaimana? Digoreng atau direbus atau bagaimana? Jadi kalau kalian memasukkan satu penjelasan, harus sesuai dengan penjelasan atau kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Siapa sini yang viral kemarin pakai Gemini AI atau AI Gemini? Nah, ada Nadifa, Tommy, atau Van. Itu kalian buatnya bagaimana? Kalian masuk di Gemini AI, lalu bagaimana? Kirim foto lalu ketik. Waktu itu kalian membuat foto bentuknya seperti apa? Ya. Oh, jadi Nadifa mengubah foto yang biasanya itu memakai Gemini AI sehingga fotonya itu berubah, atau dia menggunakan baju seragam tentara. Jadi dengan Gemini AI kalian bisa membuat foto kalian itu bisa ada di Eropa atau di mana, di Jakarta atau di Turki ataupun di India, kan seperti itu ya. Atau kalian sedang mengendarai pesawat terbang atau kereta api dan sebagainya. Jadi ketika kalian mau masukkan form di Gemini AI itu harus lengkap atau tidak? Lengkap kan? Tidak mungkin Nadifa kasih masuk, coba buatkan foto ini menggunakan baju. Baju kan umum kan? Ada baju dokter, ada baju sekolah, ada baju apa lagi, pramugari dan sebagainya. Tetapi ketika kalian memasukkan form itu jelas, pasti hasilnya pun juga muncul pasti jelas. Itu yang dijelaskan tentang literasi algoritma. Sekarang yang kedua tentang konten digital. Sekarang Guru beri kesempatan bagi Ridwan untuk membaca apa penjelasan dari konten digital. Silakan. Konten digital adalah segala bentuk informasi yang disampaikan dan dapat diakses melalui media digital seperti internet dan perangkat elektronik, dan dapat
diabaikan dan dapat diakses melalui media digital seperti internet dan perangkat elektronik dan dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan infografis. Biasanya kalau kalian melakukan dapat tugas di sekolah kan, kalian pulang kalian mencari tugas atau mencari jawabannya itu di mana? Google, apalagi Cici, apalagi AI, oke, AI, Google Chrome, banyak kan? Oke, dia ada berupa teks, ada berupa video, ada berupa gambar. Oke, selain dari teks dan gambar, ada juga seperti dalam platform yang berupa audio atau video, kan? Audio atau video. Biasanya kalian lihat di mana? Di TikTok. TikTok kan ada audio, apalagi? YouTube, apalagi? Viva Video, Facebook dan sebagainya. Kalau musik kalian dapatkan di Fitnet, apalagi? TikTok, YouTube. Itu lagi apalagi? Itu saja. Dan yang lain-lain. Spotify ya. Spotify yang ada di HP kalian itu ada. Untuk mendengarkan musikan, baik musikan. Itu merupakan penjelasan dari literasi algoritma dan konten digital. Sekarang Pak Guru mempersilahkan kalian untuk berdiri dan ada ice breaking yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Silakan keluar dari tempat duduk kalian ke pojok samping kalian. Semua bertepuk tangan sekali lagi menepuk tangan. Tangan di dalam bertepuk tangan sekali lagi menepuk tangan. Diri empat langkah sekali lagi menepuk tangan. Utang mana dulu sambil bergoyang sambil Tertawa. ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Dua langkah. Bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang sambil tertawa. Bertepuk tangan. Oke, teman-teman semua. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari penerapan coding dalam kehidupan nyata. Ada beberapa contoh. Ada 4. Contoh yang pertama. Siapa bisa baca? Coba. Kehidupan nyata, aplikasi seperti WhatsApp, Gojek, Tokopedia, Instagram dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Manfaat: memudahkan komunikasi, belanja online, transportasi dan hiburan. Oke. Untuk yang pertama itu tentang aplikasi seperti WhatsApp, Gojek, Tokopedia, Instagram. Aplikasi-aplikasi ini siapa punya yang ada di HP? Siapa yang punya aplikasi WhatsApp ada? Biasanya kalian gunakan untuk buat apa? Yang kedua Gojek, aplikasi Gojek ada tidak? Tokopedia? Tidak ada. Oh ada. Biasanya buat apa Tokopedia? Dan Instagram? Oh banyak sekali. Manfaatnya memudahkan untuk komunikasi, belanja online, transportasi maupun hiburan. Itu contoh yang pertama. Siapa mau baca yang kedua? Coba Mira, silakan.
Kehidupan nyata, lampu otomatis, pengatur suhu, CCTV yang bisa dikontrol lewat HP. Manfaat, hemat energi dan meningkatkan ketahanan rumah. Oke, yang kedua, lampu otomatis. Di rumah siapa punya ada yang biasanya itu? Kalau ada lampu mati kan, dia bernyala otomatis. Kemudian pengatur suhu AC di rumah. Sama punya AC. Ya, yang ketiga CCTV. Oh, ada. Yang biasa dipakai. Manfaatnya apa? Yang pertama itu menghemat energi dan meningkatkan keamanan. Contoh yang ketiga, siapa yang mau baca? Oke, Sofi. Oke, untuk yang ketiga ini game-game yang pasti ada di HP-HP kalian kan? Seperti Mobile Legends, siapa punya ada? PUBG, FIFA, football. Oke, manfaatnya apa? Untuk hiburan dan juga peluang karir dalam industri. Yang keempat, contoh yang keempat siapa? Coba silakan. Kehidupan nyata, prediksi cuaca, analisis tren pasar, kesehatan. Manfaat, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Oke, jadi untuk yang keempat ini tentang prediksi cuaca. Jadi kalian bisa melihat di HP kalian kan? Jadi jam 12 nanti ini hujan atau tidak? Malam nih hujan turun atau tidak? Bisa lihat kan? Kemudian kesehatan. Kalau kalian biasanya yang hobi lari kan? Bisa memakai aplikasi untuk mengetahui berapa jumlah kilometer yang saya temui, yang saya lari. Lalu dadinya bagaimana, jatuhnya bagaimana, kan bisa melihat kan? Oke, itu beberapa contoh yang ada di dalam kehidupan nyata. Oke, Pak Guru sudah mempersiapkan LKPD pada kalian, lebar kerja pada siswa ya. Jadi contohnya seperti ini, dan ini amplak yang Pak Guru sudah siapkan buat kalian, dan nanti Pak Guru memberikan contoh dan kalian mengerjakan beberapa soal, kurang lebih ada 5 soal untuk kalian kerjakan. Oke, bisa pahami semua? Masing-masing satu. Di situ coba kalian angkat angkatnya. Coba Tommy. Di sini ada berapa jumlah angka? Angka 1 warnanya nomor 2 merah. Oke, contoh yang pertama kalau kalian perhatikan, di situ kalian fokus di password. Password yang pertama itu berapa? 3 warnanya? Kuning. Setelah 3 8. Berarti kuning ke? Habis 8 6. Silakan 6 warnanya? Habis 6 4. Warna biru. Oke, habis 4 8. Dan terakhir nomor? 1. Oke, semuanya bisa? Ada 5 contoh, silakan kerja dan Pak Guru akan melihat hasilnya. Pak Guru berikan kesempatan secara 3 menit atau kalau 5 menit untuk kalian mengerjakan. Sekarang kalau tidak ada 9 lewat aja langsung ke nomor. Sudah semua? Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada Mira maju ke depan. Lalu Pak Guru mau tunjukkan kepada teman-teman
yang contoh yang kedua, yang ini. Oke, silakan berdiri lalu tunjukkan sesuatu. Coba kalian perhatikan, sama atau tidak? Sama. Di paspor, angka pertama berapa? Warnanya? Merah. Setelah 2 nomor? 5. Warna? Orange. Dari merah ke orange. Oke. Setelah 5? 1. Warnanya? Oke. Habis 1? 8. Warnanya? Setelah 8? 6. Warnanya? Oke. 3. Yang terakhir? Warnanya? Kuning. Tepuk tangan buat Mira. Sekarang silakan duduk Mira. Yang berikutnya dari laki-laki, siapa yang maju? Coba. Sama. Oke, silakan duduk. Yang angka pertama nomor? 4. Warnanya? Biru. Oke, biru. Setelah 4? 1. Warnanya? Biru. Ya. Setelah 1 warna bentuknya? 8. Warna? Abu. Setelah 8? 82. Warna? Merah. Setelah 2? 5. Warna? Orange. Yang terakhir nomor? Warna? Biru. Merah? Merah. Bukan, buat siswa. Oke. Masih pertanyaan gitu. Sudah tulis nama ya, tulis nama. Siapa bersama? Oke, sudah semuanya? Untuk menutupi pembelajaran hari ini, Pak Guru sudah membuat review ini. Dengan teknologi literasi algoritma dan konten digital, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi dan konten yang bermanfaat, etis, dan inovatif di era digital. Mungkin itu saja pembelajaran kita telah selesai dan kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan?